Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia ini, berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 3 yang berbunyi, "Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup ini bukan untuk memandang rendah sesama umat manusia. Dampak dari dosa itulah yang membuat umat manusia memiliki kecenderungan untuk selalu memandang dan menilai segala sesuatu dari sisi luarnya saja. Oleh karena itu, ada banyak sekali pribadi orang yang menghormati dan menghargai sesama umat milik Tuhan Yesus Kristus ini hanya berdasarkan status sosial. Sementara orang yang tampak biasa-biasa saja itu cenderung untuk diremehkan dan disepelekan serta dipandang rendah. Hal yang sedemikian itu juga dialami oleh Yesus Kristus, di mana Dia yang adalah Tuhan Allah Bapa yang berwujud manusia, yang datang dari sorga ke dunia dalam wujud sebagai manusia biasa dan menjadi saudara dari orang-orang biasa, ia pun dipandang rendah juga. Tuhan Yesus dinilai tidak lebih daripada seorang pribadi anak tukang kayu, suatu profesi yang tidak terpandang di mana umat manusia itu berada. Nas renungan kita pada hari ini mengajarkan kepada kita agar kita jangan sekali-kali meremehkan atau memandang rendah orang lain yang secara kasat mata tampak sederhana dan tak punya keistimewaan apa-apa seperti yang diperbuat oleh orang-orang Nazaret yang menghina Tuhan Yesus. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula lah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ada banyak sekali orang di antara kita umat Kristen yang mengaku beriman percaya kepada Kristus ini yang juga berlaku demikian? Kita mempunyai kecenderungan memilih pelayan firman dalam ibadah pada saat hari Minggu atau dalam aktivitas pelayanan yang lain yang saat datang beribadah ke gereja atau kemana saja persekutuan ibadah itu dilakukan, bila yang berkhotbah hamba Tuhan atau pelayan firman terkenal dan tampak perlente, kita begitu menghormati, mengagumi, dan mengidolakannya. Akan tetapi ketika pelayan firman itu kita lihat sederhana, kurang terkenal, biasa-biasa saja, dan tidak ada istimewanya menurut pemandangan kita, maka kita pun kurang menghargai, kurang memandang mereka itu, bahkan memandang rendah dan menyepelekan dia. Bila yang kita cari dan kagumi adalah umat manusia, maka suatu saat kita pasti akan kecewa, karena umat manusia bisa-bisa saja menipu dan mengenakan topeng atau kemunafikan. Manusia dari luar tampak hebat dan luar biasa, itu belum tentu hidupnya berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Seorang Nabi Samuel pun memiliki penilaian yang salah ketika ia diutus Tuhan Allah Yahweh untuk memilih salah satu anak Isai untuk diurapi menjadi raja. Begitu melihat Eliab yang fisiknya gagah perkasa, ia pun berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Namun justru Daudlah anak bungsu Isai yang bekerja sebagai penggembala domba dan sangat sederhana itu yang dipilih oleh Allah Yahweh menjadi raja,
pengganti Saul karena Daud memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan, Sang Pemilik atas diri kita umat manusia ini. Ingatlah akan firman Tuhan pada 1 Samuel 16 ayat 7 bagian B, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan saat ini, agar kami sungguh-sungguh boleh mengkoreksi diri, mengintrospeksi diri, bahwa kami di dalam hidup ini bukan untuk menjadi pribadi orang yang memandang sesama kami umat manusia milik-Mu ini sebagai hal yang harus kami pandang rendah, karena mereka biasa-biasa saja, atau kami memandang orang itu memang hebat dan berkenan di hati kami ketika kami lihat bahwa dia lebih daripada yang lain. Hal itu sungguh memang harus kami perbaiki di masa-masa yang akan datang, agar kami jangan menjadi orang yang begitu gampang memandang rendah, menganggap sepele, bahkan juga tidak mengikuti apa yang menjadi anjuran dari orang yang kami anggap rendah dan status sosial yang begitu sederhana saja. Kami mohon Bapa, beri hikmat-Mu kepada kami, sehingga ketika kami juga harus mendoakan setiap orang yang dalam kondisi sakit penyakit apapun yang dideritanya, kami tetap harus mengandalkan kuasa kasih pertolongan Roh Kudus. Pasti mujizat kesembuhan-Mu masih berlaku dan terjadi atas kami, yang sampai saat ini kami merasakan begitu membuat kami menderita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon, kabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.